Penggerak Angkatan 9 berasal dari Kabupaten Lebak akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari supervisor atau pengamat, coach, dan coaching. Terdiri dari saya, Cahaya Susilawati, berasal dari SMA Negeri 1 Banjarsari. Saya Nano Swastia, berasal dari SMPN 9 Banjarsari. Saya Korindo Mulia Permana dari SMPN 1 Banjarsari. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Kori. Waalaikumsalam Bu Cahya. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana Bapak? Sehat Bapak, alhamdulillah. Iya Bapak. Pada kesempatan kali ini saya akan mendiskusikan terkait proses coaching yang akan Bapak lakukan nanti dengan coaching ya Bapak ya. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait proses coaching nanti. Yang pertama adalah saya akan memberikan rubrik penilaian pada proses coaching nanti. Akan saya amati dan saya telah bagaimana jalan proses coaching nanti. Kemudian lagi adalah dalam rubrik penilaian itu, apakah Bapak sebagai coach sudah melaksanakan alur tirta belum pada coaching Bapak? Kemudian apakah juga sudah sesuai alur tirta itu dan pertanyaan yang dilakukan apakah sudah bermuat atau tidak, seperti itu Bapak. Nah, untuk pertanyaan pertama adalah kompetensi apa saja yang ingin Bapak kembangkan dari coaching Bapak nanti? Ya Ibu, jadi kan nanti saya mau melakukan coaching ya sama coach saya Pak Nano. Jadi yang ingin saya kembangkan itu ya 3 kompetensi itu Bu, dari mulai kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan yang terakhir ya itu terkait dengan pertanyaan berbobotnya Ibu. Oke, ya, terima kasih Pak. Kemudian lagi adalah, nah setelah Bapak menyampaikan 3 kompetensi yang ingin Bapak kembangkan nanti pada coaching Bapak, kemudian dari ketiga itu spesifikasi kompetensi mana saja yang ingin Bapak titik beratkan dikembangkannya. Jadi sebenarnya dari ketiga kompetensi itu yang ingin saya titik beratkan itu ada di kompetensi ini Bu, mendengarkan dengan aktif sama pertanyaan berbobot Bu. Oke, maksudnya Pak, kemudian dari kedua kompetensi yang ingin spesifik dikembangkan itu, apakah ada indikator atau capaian apakah Bapak sudah berhasil atau belum mengembangkan hal itu pada coaching Bapak? Iya, jadi indikatornya itu kan kalau saya nih ya sebagai coach, ketika saya memberikan pertanyaan berbobot ya tentunya nanti coach itu akan tergali gitu Bu, potensinya ya, potensi dari coach itu sehingga permasalahan dari coach tersebut itu bisa terselesaikan gitu, dan potensi yang dimiliki coach itu bisa dikembangkan oleh coach tersebut gitu. Oke, terima kasih Bapak atas jawaban-jawabannya. Nanti ketika di proses observasi, di proses coaching nanti akan saya amati apakah berhasil atau tidak. Bisa kita lanjutkan pada coaching selanjutnya. Terima kasih banyak Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Nano. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Ada apa nih WA saya ingin bertemu dengan saya? Ini Pak Kori, saya kan punya permasalahan di kelas terkait dengan siswa saya ini di kelas ini kurang kondusif Pak. Jadi siswa ini terkadang ketika kita dalam pembelajaran, siswa ini sering berbicara tidak sesuai dengan konteks pembelajaran, jadi berisik terparu gitu ya. Begitu. Yang sudah Pak Nano lakukan apa untuk mengatasi hal ini? Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran yang menurut saya itu menarik. Tapi mungkin belum benar di sudut pandang siswa. Yang menjadi tantangannya apa Pak? Saya masih kesulitan ini mengembalikan siswa yang ketika dalam belajar ini dalam suatu kelompok atau individu ini sering berbicara di luar konteks pembelajaran. Jadi yang dibutuhkan Pak Nano untuk mengatasi hal ini apa sebenarnya? Saya rasa saya membutuhkan strategi Pak
yang dapat mengatasi siswa saya yang suka berbicara di luar konteks itu. Jadi kita butuh strategi ya. Oke. Sekarang mungkin kita bisa bikin rencana aksi Pak ya. Jadi kira-kira langkah pertama yang mau Pak Nanu lakukan ini apa? Mungkin yang saya akan lakukan, pertama-tama saya akan menggali atau mengenali nih atau mencari ya penyebab siswa berbicara di luar konteks ini apa gitu saat pembelajaran saya sedang berlangsung. Kemudian selain itu juga saya ingin menggali nih apakah mereka ini tidak memahami pembelajaran yang saya sajikan, yang saya bawakan dalam kelas, atau mungkin yang ketiga apakah mereka ini bosan gitu Pak dalam pembelajaran dengan metode yang saya terapkan itu. Jadi ada 3 penyebab ya Pak Nanu ya. Nah untuk faktor utamanya apa ya itu ya? Kalau saya amati, saya pikir mereka ini melakukan hal-hal tersebut karena merasa tidak paham dengan pelajaran yang saya bawakan. Upaya apa ya? Kan mereka tidak paham. Menurut Ibu, menurut Bapak, upaya apa yang bisa dilakukan? Yang saya lakukan, yang pertama mungkin saya perlu intens pada siswa. Yang pertama saya mendiagnosa nih, kenapa di siswa ini sebagian yang tadi itu Pak ya sering berbicara aktif tapi aktifnya tidak dalam konteks pembelajaran. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua tentu saya harus menerapkan metode yang benar-benar efektif ya, sesuai dengan minat dan gaya belajar si anak tersebut. Ada tindakan lain nggak Pak? Langkah lain yang bisa dilakukan? Selain itu juga jelas saya harus memberikan penguatan positif ya secara individual kepada siswa tersebut. Kemudian saya juga harus lebih bervariasi dalam mencari atau menerapkan kontes pembelajaran media pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajarnya, sesuai dengan minat siswa tersebut, agar siswa tersebut ya mau antusias, mau berpartisipasi aktif dalam kelompoknya sesuai dengan apa yang menjadi topik pembelajaran. Bagus itu Pak. Jadi Bapak nanti kan akan memfasilitasi keberagaman murid ya. Itu sangat bagus sekali. Kira-kira kapan Bapak bisa melakukan seperti itu? Saya akan secepatnya melaksanakan itu Pak. Karena saya ingin secepatnya juga mengatasi permasalahan dari kelas Pak ya. Iya, bagus. Komitmennya seperti apa Pak untuk menjaga langkah itu? Ya, saya akan meminta bantuan ya kepada teman sejawat untuk turut serta membantu saya dalam mengatasi permasalahan yang ada itu Pak. Jadi selain itu Bapak juga membutuhkan rekan-rekan juga ya untuk bisa berkolaborasi. Ya, semangat Pak Nanu ya. Semoga secepatnya bisa teratasi apa yang menjadi permasalahan Pak Nanu ya. Ada lagi Pak Nanu yang ingin dibicarakan? Nah itu saja Pak, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak sudah menyempatkan waktu memenuhi undangan saya ya, terkait curhatan saya terkait masalah saya di kelas itu. Dan alhamdulillah Pak, saya setelah tadi berbincang dengan Bapak, saya sudah mulai terbuka. Ternyata saya harus meningkatkan kompetensi saya harus menemukan metode yang tepat, strategi yang tepat ya, yang sesuai dengan gaya belajar siswa saya di kelas tadi. Semoga permasalahan di kelas yang saya alami ini akan bisa saya teratasi. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Manu. Alhamdulillah. Halo Pak Kori. Ya, Bu. Oke. Saya sudah melaksanakan observasi coaching tadi Pak ya. Saya juga sudah mengamati jalannya proses coaching Bapak dengan Pak Nanu tadi. Apa yang Bapak rasakan pada saat coaching tadi Pak? Alhamdulillah Ibu senang ya, seru tadi bisa coaching ya, melakukan coaching bareng Pak Nanu. Jadi Pak Nanu ini dia memiliki kasus
permasalahan di dalam kelasnya. Jadi siswa itu ribut gitu ya, ribut terus di dalam kelasnya. Jadi Pak Nanu menjelaskan kemana gitu, siswa tidak memperhatikan gitu. Jadi pada intinya pembelajarannya tidak menyenangkan gitu. Jadi Pak Nanu ini tadi belum bisa memfasilitasi, masalahnya ya, belum bisa memfasilitasi keberagaman yang dimiliki oleh siswa. Tadi setelah coaching dilakukan, alhamdulillah tadi Pak Nanu juga bisa menggali kompetensinya gitu ya, kompetensinya terkait bagaimana memfasilitasi keberagaman murid tersebut. Jadi saya rasa saya ketika melakukan coaching dan setelah melakukan coaching ini merasa senang gitu ya, bisa membantu, bisa menjadi partner Pak Nanu dalam memecahkan suatu masalah. Oke, luar biasa Pak. Kemudian setelah saya mengamati jalannya proses coaching tadi antara Pak Khori sebagai coach dan Pak Nanu, luar biasa ya Pak ya. Jadi maksudnya dari alur Tirta yang memang sudah menjadi prinsip dan kompetensi seorang coach itu sudah bisa disampaikan. Pak Khori juga sudah bisa mampu menjadi seorang partner atau kemitraan dengan coach dengan Pak Nanu sendiri. Kemudian di situ juga Pak Khori sudah bisa menggali potensi yang memang ada dan mampu jadi dari pertanyaan yang diberikan, karena sudah sesuai dengan alur Tirta, itu tujuan, identifikasi, kemudian lagi adalah rencana aksi dan tanggung jawab, itu sudah ada relevansinya dengan prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif, dan mampu memaksimalkan potensi. Sehingga coach Bapak Nanu, beliau mampu memunculkan masalah yang dihadapi dari sesi coach dan coaching ini. Beliau mampu untuk menggali ternyata masalahnya adalah di sesi coaching ini, dari pertanyaan Pak Khori tadi ada potensi untuk bisa mencari solusi masalahnya seperti itu. Oke, kemudian Pak, dari kompetensi coaching yang sudah Bapak ingin kembangkan, tadi Pak Mas ada 2 Pak, yaitu adalah mendengarkan secara aktif dan juga yang berbobot. Apakah sudah dilaksanakan Pak di sesi coaching tadi? Alhamdulillah Ibu, tadi kan melaksanakan coaching ya bareng Pak Nanu. Tadi dengan mencoba mendengarkan aktif gitu ya, saya bisa menggali informasi-informasi yang didapat dari Pak Nanu, sehingga kita bisa tahu masalah intinya gitu ya dari permasalahan yang dihadapi oleh Pak Nanu. Nah kemudian saya juga dengan memberikan pertanyaan berbobot, nah itu bisa menggali ternyata Ibu, selain dari informasi yang didapat dari permasalahan Pak Nanu, itu juga bisa menggali potensi Pak Nanu tersendiri, menggali potensi kunci ya, sehingga ternyata ya solusinya ya bisa dilakukan oleh kunci tersebut ya, dari potensi yang dia miliki. Jadi alhamdulillah tadi berjalan dengan baik. Saya kira kompetensi itu bisa terlatih gitu ya, saya gunakan dalam hal coaching tadi. Iya. Kemudian terakhir Pak, setelah itu adalah setelah pembahasan coaching tadi, potensi apa atau maksudnya potensi sebagai coach apa yang ingin Bapak kembangkan lagi? Ya, sebenarnya saya juga walaupun tadi saya sudah melaksanakan dengan baik ya tiga kompetensi tadi, ya tentunya saya juga perlu banyak berlatih gitu ya. Ini apalagi terkait tadi yang saya tekankan itu, kalau mendengarkan aktif saya rasa sudah cukup bagus ya. Nah ini terkait pertanyaan berbobot gitu. Jadi saya masih harus mengembangkan ya bagaimana ini membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga muncullah gitu ya informasi yang didapat yang baik, kemudian potensi, bisa menggali potensi kuncinya gitu ya, sehingga masalah ini bisa didapatkan solusinya. Karena menurut saya kuncinya ini dari pertanyaan-pertanyaan yang diungkapkan atau diucapkan oleh seorang coach ini.
dan bagaimana pertanyaan ini sesuai dengan alur tirtanya gitu. Jadi ketika tujuan ini di dalam coaching ini dilakukan, berarti pertanyaan ini kan harus seperti apa gitu ya. Kemudian rencana aksinya kan itu dari pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan oleh seorang coach. Jadi saya kira itu yang perlu saya latih kembali ini terkait kompetensi bagaimana memunculkan pertanyaan bermakna atau berbobot. Oke, iya. Harapannya semoga maksudnya kompetensi itu bisa terus dipupuk dan dilatih ya Pak Polri ya, karena memang menjadi sepakat bahwa memang harus terus berlatih gitu ya, karena memang berlatih pasti akan membuat hasil yang terbaik seperti itu Pak. Terima kasih banyak Pak Polri atas sesi kali ini. Saya juga terima kasih banyak Ibu sudah dilakukan observasi ya terhadap saya, Ibu menjadi supervisor, sehingga kan kalau orang lain yang menilai kan itu kalau diri sendiri yang menilai pasti akan kesusahan, tapi ketika orang lain yang menilai itu akan sangat membantu gitu ya dalam perbaikan pengembangan kompetensi saya. Terima kasih banyak. Sama-sama Bapak. Sampai ketemu di lain waktu Pak Ya, Polri. terima kasih.